Sebagai pusat aktivitas makan dan minum mahasiswa, Airlangga Eatery menghasilkan volume sampah yang cukup besar setiap harinya. Dari hasil pengamatan kami, terdapat dua jenis sampah dominan, yaitu sisa makanan atau food waste, serta sampah plastik seperti gelas minuman, sedotan, dan kemasan sekali pakai. Di beberapa titik, kami juga menemukan sisa makanan yang ditinggalkan di meja, tumpukan sampah yang belum terpilah, dan tong sampah yang bercampur antara organik dan anorganik. Kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah biologis dan lingkungan. Sampah makanan yang tidak segera dibersihkan dapat menjadi media tumbuh mikroorganisme pembusuk seperti bakteri dan jamur. Proses dekomposisi menghasilkan bau tidak sedap, menarik serangga seperti lalat dan kecoa, yang kemudian berpotensi membawa bakteri patogen seperti E. coli atau Salmonella. Beberapa mahasiswa dan petugas kebersihan menyampaikan bahwa puncak timbunan sampah biasanya terjadi pada waktu makan siang ketika aktivitas di kantin sangat ramai. Pada periode tersebut, volume sampah meningkat cukup signifikan dan sebagian besar material ditemukan berasal dari sisa-sisa makanan, kemasan sekali pakai, serta berbagai jenis cup minuman yang ditinggalkan setelah digunakan. Kamarin Sinaga, di sini saya akan wawancarai salah satu mahasiswa UNER, yaitu siapa namanya? Nama saya Akil Ramadan Lusmana. Saya di sini izin untuk memberikan pertanyaan, yaitu yang pertama, menurut kamu kenapa banyak makanan tersisa di kantin? Menurut saya banyak makanan tersisa gara-gara mungkin porsi yang diberikan oleh penjual di kantin itu terlalu banyak buat mahasiswa, dan juga kebanyakan ada mahasiswa mungkin yang tidak suka dengan makanannya seperti sayur, makanya sisanya itu kebanyakan dibuang. Nah, itu menurut saya seperti itu. Biasanya kamu habisin makanan atau sering tersisa? Kalau saya sering habisin makanan karena saya bukan orang yang pilih-pilih kalau soal makan, jadi kalau misalkan ada makanan apapun itu pasti saya makan sampai habis. Untuk pertanyaan terakhir, yaitu perlu nggak kampus mempunyai sistem porsi kecil, menengah, dan besar? Menurut saya itu cukup penting dan perlu, karena itu merupakan salah satu solusi dari permasalahan yang ada, yaitu banyak yang buang-buang makanan. Jadi kalau misalkan ada sistem seperti itu, kemungkinan makanan yang terbuang tuh menjadi semakin kecil. Ya. Baik, terima kasih. Dari sudut pandang biologi, permasalahan ini berkaitan dengan konsep ekologi, mikroorganisme, dan interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam ekosistem, sampah makanan merupakan bahan organik yang akan mengalami dekomposisi oleh bakteri dan jamur. Proses ini seharusnya terjadi di tempat yang terkelola, bukan di area makan terbuka. Meskipun terdapat masalah, kami menemukan potensi kearifan lokal dan inisiatif positif. Beberapa mahasiswa sudah membuat tumbler atau wadah sendiri untuk mengurangi sampah plastik. Ada pula pedagang yang mulai mengganti plastik dengan kertas atau kemasan yang lebih ramah lingkungan. Berdasarkan analisis kami menerapkan 5 solusi yang dapat diterapkan di lingkungan kampus. Yaitu yang pertama, pemisahan sampah organik dan anorganik di area kantin untuk memudahkan pengelolaan sampah di kampus. Dan yang kedua, kami juga menyediakan solusi edukasi sederhana bagi mahasiswa untuk mengambil makanan sesuai porsinya masing-masing agar mengurangi food waste. Dan yang ketiga, yaitu kampanye membawa tumbler dan wadah makanan untuk mengurangi plastik sekali pakai. Studi lapangan ini berkaitan langsung dengan beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Yang pertama, ada SDG 12, yaitu Responsible Consumption and Production, yaitu mengurangi food waste dan penggunaan plastik. Dan yang kedua ada SDG 11, Sustainable Cities and Communities, menciptakan kampus yang bersih dan berkelanjutan. Dan yang terakhir ada SDG 3, Good Health and Well-being, mengurangi risiko penyakit akibat sampah dan mikroorganisme berbahaya. Melalui observasi di Airlangga Eatery, kami belajar bahwa masalah lingkungan itu bukan hanya tanggung jawab pengelola kampus, tetapi juga seluruh sivitas akademika. Perubahan kecil dari perilaku kita dapat memberikan dampak besar bagi keberlanjutan lingkungan kampus. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini dapat menginspirasi kepedulian terhadap lingkungan hidup.